Satu perikop, satu hari. Keluaran pasal 4, ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, 'Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu.'" Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu." Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, "Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu." Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Saudara, pernahkah Anda mengajak seseorang, entah itu anak Anda, suami Anda, istri Anda, teman Anda, orang tua Anda, atau siapapun dia? Bagaimana responnya ketika Anda mengajaknya? Dan ketika ia menolak ajakan Anda, bagaimana perasaan Anda? Saudara, dalam perikop ini membicarakan bagaimana Allah mengajak Musa untuk terlibat di dalam suatu pelayanan yang begitu besar, yaitu untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi ternyata Musa tidak meresponi dengan baik
panggilan Allah itu. Justru ia berdalih dengan berbagai macam alasan. Dan setiap alasan yang disampaikan oleh Musa dijawab oleh Allah dengan menunjukkan mujizatnya untuk meyakinkan Musa. Tetapi ternyata semua yang Allah tunjukkan kepada Musa tidak mampu meyakinkannya. Bahkan pada akhirnya Musa menyuruh Allah untuk mengutus orang lain. Nah, inilah yang membuat Allah menjadi murka kepada Musa. Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, dalam melayani Tuhan, yang utama yang Allah inginkan dari kita bukan soal kemampuan, tetapi ketaatan. Yang kedua, Tuhan tidak mungkin memberikan suatu perintah tanpa disertai dengan kuasa yang menyertainya. Dan yang ketiga, Tuhan tidak akan meminta kita memberikan sesuatu yang tidak ada pada diri kita. Kadang membuat orang tidak mau terlibat dalam pelayanan karena berpikir bahwa, oh, saya tidak punya kemampuan seberapa. Saya tidak punya kemampuan seperti orang lain. Saudara, melayani Tuhan itu bukan untuk membanding-bandingkan kemampuan kita dengan orang lain. Tiap-tiap orang Tuhan sudah berikan kemampuan. Dan Tuhan mau kita menggunakan kemampuan yang ada pada diri kita itu untuk melayaninya. Saudaraku, ini renungan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan untuk kita saat ini. Soli Deo Gloria.